warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas gitu ya, banget. Jadi dan agak sibuk aku bikin videonya di dalam rumah aja. So hari ini disclaimer dulu sebelum aku menceritakan sebuah kasus yang baru saja terjadi ya teman-teman ya. Disclaimer, saya tidak menjelek-jelekan nama baik Indonesia. Di sini saya sharing karena agar bisa membuat pengalaman bagi kita bahwa apa yang kita lakukan kita harus pertanggungjawabkan. Dan kejujuran adalah kunci dari semuanya ya. Kunci dalam bekerja dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya ya teman-teman ya. Jadi yang aku akan sharing hari ini adalah sebuah benar-benar kisah nyata dan ini tidak patut untuk dicontoh. Jadi sebuah kisah baru saja kemarin 15 Maret 2024 dijatuhkan bahwa Mbak Kiswanti 47 tahun warga negara Indonesia dijatuhi penjara 6 bulan penjara gitu ya. Dikarenakan ceritanya ya, Mbak Kiswanti ini itu bekerja menjaga orang tua 92 tahun. Dan Mbak Kiswanti ini tuh sudah bekerja mulai dari 2018 silam, jadi sudah beberapa tahun lamanya, 18, 19 kayak gitu. 20, 21 sudah 5 tahunan lah ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun lah. Ya, 6, 7 tahunan kayak gitu. Dia sudah bekerja secara baik-baik, diam-diam. Dan akhirnya di tahun 2002 kemarin majikannya itu ternyata tidak bisa berjalan normal dan akhirnya memakai kursi roda. Nah, dalam memakai kursi roda ini, majikannya itu seringkali mengambil uang di ATM ya teman-teman. Akhirnya karena kesulitan, akhirnya otomatis majikannya membawa si Mbak Kiswanti ini ya, membawa Mbak Kiswanti ini ke ATM. Oke, setelah itu ternyata Mbak Kiswanti ini tuh mengetahui PIN ATM si sang majikan gitu. Dan waktu majikannya ini sedang berada di rumah sakit, ternyata dalam kurun waktu 4 bulan Mbak Kiswanti ini ternyata mengambil uang sebesar 11.600 dolar gitu ya, 11.600 dolar. Diambillah itu uang yang mungkin beberapa kali, enggak disebutkan berapa kalinya, cuman dalam kurun waktu 4 bulan ini, waktu si sang majikan di rumah sakit, dia beberapa kali mengambil uang dari ATM gitu. Setelah mengambil uang di ATM, Mbak Kiswanti ini menyuruh temannya si Mbak Mimin ya, yang di newsnya itu tuh namanya Mbak Mimin. Mbak Kiswanti ini tinggal di lantai berapa gitu, nggak ngerti, cuman ada di flat di Bedok sana. Dan dalam waktu itu si dia menelpon temannya yang bernama Mbak Mimin gitu untuk mengambil uang di blok bawah. Jadi Mbak Kiswantinya itu melemparkan uang tersebut hasil hasil mengambil uang dari mesin ATM itu beberapa kali itu dikumpulin. Habis dikumpulin tuh di telepon temennya Mbak Mimin tadi. Setelah itu suruh Mbak Miminnya tuh tunggu di blok bawah gitu, di lantai 1 bawah sana. Mbak Mimin yang dari atas itu melemparkan itu si uang tersebut pakai kresek atau pakai apa nggak ngerti, terus dilemparkan ke bawah, disuruh mengirimkan ke Indonesia. Dan waktu itu majikannya pun dan majikannya itu sudah benar-benar percaya ya, karena yaitu tadi dia sudah bekerja sudah lama. Ternyata Mbak Kiswanti ini menyalahgunakan kepercayaan majikannya tersebut. Akhirnya itulah dengan alasan Mbak Kiswanti ini itu kurang nggak bisa bertahun-tahun nggak pulang ke rumah karena kekurangan duit dan waktu
orang tuanya meninggal, ibunya atau bapaknya meninggal itu Mbak Kiswanti itu tidak pulang. Jadi dengan alasan tersebut Mbak Kiswanti mengaku pada polisi, gitu ya teman-teman. Jadi kepercayaan itu jangan disalahgunakan ya teman-teman. Disclaimer sekali lagi bahwa di sini saya tidak menyebarkan aib, cuma di sini sebagai pembelajaran agar apa yang kita lakukan itu kita harus pikir dulu dan kita harus pertanggungjawabkan, gitu ya teman-teman. Ya, sekali lagi disclaimer ya, tidak untuk menyebarkan aib kayak gitu. So, jadi begitulah ceritanya. Akhirnya Mbak Kiswanti ini ditangkap polisi dan kemarin aja waktu 15 Maret kemarin pengadilan telah menjatuhkan hukuman sebesar sebanyak 6 bulan penjara dan tentunya blacklist, tidak bisa bekerja lagi di Singapura ya teman-teman ya. Jadi dari kasus ini kita ambil pembelajarannya aja, semoga kita dijauhkan dari segala musibah yang ada dan dikuatkan iman dan takwa kita. Selalu berdoa bahwa kejujuran adalah yang terpenting ya teman-teman. Jadi cukup sekian, semoga bisa memberi pelajaran buat kita semua, termasuk juga saya itu. Dan cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.